Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gua. Jadi, kalian masih inget kan harusnya sama Press Play Rover 84 yang kemarin itu udah pernah rilis dan rilisnya tuh sampai 3 kali revisi yang beda-beda semua, guys. Nah, kali ini mereka, memutuskan untuk masih berkutat dengan versi Rover 84 ini dengan melakukan sebuah refinement yang lebih baik tentunya daripada versi yang sebelumnya, dan kali ini mereka ngerilis 3 versi yang namanya adalah Rover 84 V4 Lite, lalu ada Rover 84 V4 biasa, lalu yang terakhir ada Rover 84 Lightyear Edition yang bisa bilang versi paling high-end-nya dari Rover 84 yang ini. Gitu ya, dan langsung aja gue bahas, dan berhubung barangnya ini ada banyak, ada 3, jadi gue nggak akan bahas secara detail banget ya masing-masingnya, jadi ya langsung aja gue bahas kira-kira barang ini kayak gimana. Nah, yang pertama buat harga dulu, jadi si Rover 84 V4 Lite itu harganya bakal di 750.000 dengan fitur gasket mount, wired only, hot swap 5 pin, south facing, dan juga keycap BBT double shot, dan dia bisa menggunakan software VIA, guys. Nah, selain itu untuk yang Rover 84 V4 yang biasa, itu secara fitur kurang lebih sama, cuma bedanya dia ini 3 connection, yaitu bisa wireless dongle, bisa Bluetooth, dan juga bisa wire. Dan ada perbedaan lagi sedikit yang nanti bakal gue jelasin lebih lanjut. Lalu ada yang versi Rover 84 Lightyear Edition. Ini bisa dibilang adalah punya casing aluminium CNC yang secara eksterior beda, secara desain internal pun juga berbeda, dan ngasih tapping feel yang berbeda juga. Jadi bisa dibilang ini adalah keyboard yang berbeda total. Jadi bukan cuma sekedar versi alunya dari Rover 84 V4. Jadi benar-benar entirely different keyboard gitu ya bisa dibilang. Dan dia ini punya harga di 1,7 juta, dan si Lightyear Edition ini seperti biasa dia itu limited edition lah, karena ya bisa dibilang ini adalah versi yang paling atasnya dari si Rover 84 ini. Harga yang gue sebutin tadi itu adalah harga dari e-commerce yang si Press Play pakai kayak Tokped sama Shopee. Cuman kalau misalkan kalian pengen dapetin harga lebih oke sampai berkurangnya 100 ribuan, kalian bisa mampir ke website Press Play, dan kebetulan juga ada kode voucher ini ya, kalian bisa pakai untuk pakai di website Press Play kalau kalian mau check out, dan kalian bisa dapetin diskon sampai 30.000 di sana gitu ya, dan link pembeliannya semuanya di bawah, kalian bisa cek. Nah, jadi apa sih yang baru dari Rover 84 V4 dan juga Lightyear Edition? Nah, jadi bisa dibilang secara desain mereka ini masih ngebawa desain dari Perseverance Rover yang waktu beberapa tahun lalu itu mendarat di Mars gitu ya. Jadi desainnya bisa dibilang lebih kental lagi ke arah sana gitu. Dan untuk yang Rover 84 V4 itu dia ada yang versi Rover Edition yang warna smoky red, cuman dia ada versi yang warna smoky black juga. Sementara untuk yang versi light dia itu cuman casingnya warnanya solid black aja dan sama-sama plastik gitu ya. Dan untuk yang versi Lightyear Edition dia ini punya 2 kombinasi warna, yang bagian atasnya pakai gunmetal, yang bawahnya pakai warna merah. Dan selain itu secara desain juga dari atas di bagian sebelah kanan, di sebelah knopnya itu dia ada kayak RGB aksen gitu ya. Lalu di bagian bottom case-nya ada engraving Rover beserta juga dengan koordinat dengan plat mirror begitu ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Lalu di bagian rubber feet pun juga membentang panjang biar lebih stabil, dan bagian side profile pun juga dibikin lebih mudah diangkat. Lalu untuk desain dari keycap sendiri itu kurang lebih masih ngebawa desain Rover juga yang temanya warna-warna Mars, oranye, merah gitulah bisa dibilang. Dan selain itu apa sih beda desainnya keycapnya? Jadi bisa dibilang kalian bisa dapetin keycap novelties-nya itu ada di Rover 84 yang versi Lightyear Edition. Di situ kalian dapetin ekstra keycap atau novelty yang berdesain lucu-lucu itu ada di Lightyear Edition. Sementara untuk yang di Rover 84 V4 itu kalian dapetin ekstra keycap aksen yang PC transparent, terus warna biru itu juga dapat. Sementara di yang versi light itu kalian cuma dapetin ekstra aksen cuman 1 warna doang, guys. Lalu untuk materialnya sendiri gue udah sempat bilang tadi juga, dia ini pakai material PBT double shot yang secara kualitas gue bisa akuin kualitas keycapnya oke. Secara tekstur dia ini teksturnya yang PBT double shot halus gitu, bisa dibilang kurang lebih kayak aku, tapi menurut gue ini lebih oke. Dan selain itu juga untuk secara printing juga konsisten, bagus, nggak ada yang mencong-mencong. Jadi gue nggak ada komplain soal keycapnya. Dan paling kalian perlu note aja untuk yang versi Lightyear Edition, terutama buat novelties-nya, itu tuh mereka pakai bahan yang beda. Dia itu pakai bahan PBT dye-sub. Jadi secara tekstur dia itu ada sedikit perbedaan tentu aja, dan juga secara warna, terutama warna orange-nya itu juga ada sedikit perbedaan sama warna orange yang lainnya. Jadi kalian perlu note aja ini. Dan selain itu untuk yang Rover 84 V4 Lite itu tuh dia pakai keycaps profile OEM, ini dimana untuk yang Lightyear sama yang 84 V4 biasa itu tuh pakainya cherry profile.
gitu ya. Dan selain itu dari segi material dia semua sama, PBT double shot, nggak ada perbedaan sih antara yang light, yang 84 V4 sama yang Lightyear. Untuk build quality-nya menurut gue yang versi plastiknya ini udah cukup baik. Dia masih bisa dibikin flex-flex gitu tapi nggak ada suara creaking plastik sama sekali. Tentu aja secara build quality ini lebih baik daripada Ajasaka 820 atau GT65 Lite gitu ya. Dan selain itu untuk yang versi aluminiumnya, menurut gue untuk keyboard seharga 1,7 ini build quality-nya bagus, gue suka. Ini menurut gue lebih bagus juga daripada punya Keychron atau kayak punya Chido V65 yang waktu itu pernah gue bahas juga. Ini tentu lebih halus, lebih rigid, dan rasanya lebih premium juga menurut gue. Jadi secara build quality ketiganya sih gue nggak ada komplain. Untuk paket pembeliannya sebenarnya kurang lebih sama. Dia tuh dapat kabel USB-C, dapat switch keycap puller, terus dapat extra novelty yang tadi. Paling bedanya buat yang versi Lightyear Edition itu dapat Allen key buat ngebongkar si keyboardnya, lalu dapat pin enamel dengan desain Rover Club yang menurut gue desainnya cakep banget di sini menurut gue. Dan ya bisa dibilang bedanya cuma itu doang karena si Lightyear ini adalah ibaratnya kayak versi limited editionnya Rover 84 ini. Untuk pilihan switchnya dia ada cukup banyak, jadi gua akan sambil baca contekan. Jadi yang Rover 84 V4 Lite itu dapat switch ada pilihan yang Ajas Blue Sky Tactile, lalu ada pilihan Ajas Mist Green Linear, lalu buat yang V4 biasa itu ada Quark Black Tactile, lalu buat yang linearnya itu dia ada pakai Kang White. Dan selain itu buat yang Lightyear Edition itu adanya cuman Quark Matte Linear gitu ya. Dan sebenarnya semuanya balik lagi ke preferensi. Buat gue yang mana yang paling gue suka, buat gue yang paling gue suka itu adalah yang versi Quark Matte yang linearnya gitu ya. Gue suka karakternya, dia meskipun long pole dia ada feel snappy-nya gitu karena dia tuh long spring 20 mili kalau nggak salah. Jadi gue cukup suka, secara karakter suara juga gue demen. Dan buat yang tactile itu yang gue suka adalah yang Quark Black. Coba balik lagi itu preferensi, silahkan kalian pilih aja. Cuman kalau misalkan kalian nggak suka, kalian bisa ganti switchnya karena dia itu udah hot swap 5 pin, short facing pula. Jadi nggak perlu pusing mau ganti switch, mau ganti keycap, semuanya bisa masuk ke semua keyboard ini. Nah yang perlu di keyboard ini adalah si keyboard ini di sela-sela atau sisi yang kita bisa bongkar keyboardnya itu tuh dikasih stiker garansi guys. Nah yang dimana berarti kalau misalkan kalian berusaha membongkar keyboard ini otomatis garansi kalian ya bakalan hangus guys. Dan untuk garansi sendiri tuh dia bisa nyampe 12 bulan. Cuman garansinya itu dia 6 bulan plus 6 bulan lagi kalau kalian meregistrasikan produknya ke Press Play setelah 7 hari pas kalian terima keyboardnya. Jadi kalau kalian beli keyboard ini pastiin kalian meregister produk ini ke mereka biar garansinya bisa full sampai 12 bulan. Nah metode stiker garansi kayak gini tuh sebenarnya plus dan minus buat masing-masing pihak dari brand maupun dari kita sebagai user. Nah jadi kalau posisi positifnya di posisi brand mungkin ini sebagai penanda buat mereka kalau misalkan keyboardnya rusak tapi stiker garansinya masih aman, berarti itu menandakan bahwa si usernya tidak melakukan apa-apa ke keyboard ini, ya itu cuma rusak dengan sendirinya, dan berarti itu salahnya terletak pada si brandnya atau manufacturingnya mereka, dan mereka bakal tanggung jawab sama si keyboardnya. Sementara kalau stiker garansinya udah rusak atau bahkan hilang atau nggak ada, nah itu menandakan bahwa si usernya ini berusaha ngoprek nih, dan si brand juga berada di posisi yang gue nggak tahu lu ngomong jujur atau enggak soal keyboard ini rusak kayak gimana atau lu apain. Kalau stiker garansinya udah rusak ya berarti tandanya lu sudah mengoprek atau membongkar keyboard ini, dan ya udah berarti itu udah sepenuhnya tanggung jawab lu. Dan ya daripada terjadi kecurangan, kebohongan yang terjadi, jadi mendingan dikasihlah stiker garansi ini biar tidak meribetkan suasana lah, bisa dibilang kayak gitu kalau dari gua ngelihatnya. Dan sebenarnya praktek stiker garansi ini tuh sudah terjadi sebelum-sebelumnya, sudah lama banget, kayak di keyboard kayak Leopold, kayak Daki, bahkan kayak Corsair dulu juga ada. Pokoknya banyak banget keyboard di bertahun-tahun lalu yang memang sudah melakukan praktek stiker garansi seperti ini. Dan menurut gue ini hal yang lumrah untuk ya hal-hal seperti tadi, kecurangan-kecurangan aneh dilakukan gitu ya. Dan ya menurut gue sih ini fair-fair aja. Gue ngelihat dulu kejadian kayak gitu dan gue ngeliat sekarang bedanya. Kalau sekarang keyboard lebih mudah dioprek gitu ya, dulu enggak. Dulu sebenarnya bisa juga dioprek, cuman ya sekarang lebih populer aja. Jadi sebenarnya udah buat gue pribadi ya ini normal-normal aja sih sebenarnya. Nah buat sisi user pun itu tuh mungkin bakalan menyulitkan kalau kita memang demen ngoprek-ngoprek keyboard. Apalagi kan zaman sekarang keyboard lambat laun akan dioprek juga ya. Jadi ya ini mungkin bakal menyulitkan sisi itu. Dan sebenarnya kalau
menurut gue balik lagi ya, karena gue dilihat zaman dulu, gue lihat lagi sekarang, cuma bedanya sekarang lebih populer juga, sama-sama zaman dulu sama zaman sekarang bisa dioprek ya, bedanya sekarang lebih rame aja ya. Menurut gue sih ini fair aja sih, karena pun mereka dari awal nggak nge-state bahwa ini adalah sebuah keyboard custom, karena ini tuh keyboard pre-built yang udah di-deliver, udah bisa tinggal dipakai doang. Paling kalau mau custom pun custom keycapsnya mau diganti switchnya gitu, itu kan masih opsi terakhir untuk bisa nge-custom si keyboard ini gitu ya. Dan ya kalau kecuali kalau dia memang dijual sebagai keyboard custom barebone lagi kan, nggak boleh lu bongkar, itu baru bikin sakit kepala sih menurut gua sih gitu. Tapi karena gua nggak peduli soal garansi, jadi tentu saja gua akan bongkar keyboard ini, dan untuk cara bongkarnya gampang. Buat yang versi plastik itu tinggal dicongkel-congkel doang, dan congkelnya pun juga gampang banget, tinggal ditarik-tarik doang. Buat yang leather edition itu tinggal buka doang si bautnya, dia totalnya ada 6 baut pakai Allen key yang ada didapat dari paket pembeliannya. Lalu setelah itu kita bisa lihat ke dalam bagian internal dari si keyboardnya. Buat yang versi light sama yang versi biasa itu bagian internalnya sama persis, nggak ada beda-bedanya. Plate-nya pakai bahan polikarbonat sama persis. Lalu dia juga ada flex cut-nya, dan flex cut ini juga fungsinya sebenarnya buat dia bisa berasa lebih flex, tapi karena PCB-nya nggak ada flex cut jadi dia nggak flex juga sebenarnya. Dan selain itu dia juga bahan gasketnya dari bahan silikon, dua-duanya sama persis, dan dia ini gasket silikonnya tuh nggak ada di semua lubang-lubang dari case-nya. Tujuannya biar mengurangi kompresi dari jepitan dari si plate, biar typing feel-nya nggak kerasa stiff dan masih berasa lebih soft gitu. Dan ini dia ide yang bagus menurut gua. Lalu untuk bahan plate-nya masih sama, dia pakai polikarbonat, dan dia juga pakai flex cut juga di bagian plate yang kembali lagi tidak flex juga, cuman berasa soft doang, nggak flex sama sekali gitu menurut gua. Dan selain itu juga dia tuh di sini bedanya adalah dari desain lift dari si mounting pointnya, si gasket mountnya, yang dimana sekarang bahan dari gasketnya di sini mereka pakai bahan poron gasket. Dan dia juga mounting pointnya desainnya beda jauh sama yang V4 sama yang V4 Lite gitu ya. Jadi secara typing feel bisa ngasih output yang berbeda. Dan sayangnya secara typing feel di sini gue nggak bisa ngasih komparasi yang head to head antara ketiga versi ini, karena setiap versi ini memberikan switch yang berbeda-beda. Jadi gue nggak bisa kasih compare yang mirip-mirip. Jadi semuanya ini bisa tergantung sama feel dari si switchnya sendiri yang dikasih di sini. Buat yang Rover V4 Lite dan juga yang V4 biasa itu secara typing feel kurang lebih mirip-mirip. Dia itu memberikan typing feel yang soft, tidak flex, dan dia juga nggak kompres karena gasketnya nggak ada di semua mounting pointnya, dan gue suka banget sama hal ini. Dan selain itu dia juga bagian case foamnya juga nggak ketebelan, jadi PCB-nya itu dia nggak terlalu ketekan. Jadi secara typing feel ngasih typing feel yang soft banget menurut gue di sini. Jadi secara typing feel gue bisa confirm bahwa ini tuh typing feel-nya beda banget sama keyboard yang beberapa tahun lalu rilis yang foamnya itu tebal-tebal. Nah di sini tuh untungnya nggak kayak gitu, dan di sini gue lebih suka tentu aja. Lalu buat yang leather edition, karena dia itu bahan material case-nya berbeda, lalu desain internal case-nya beda, desain plate-nya juga sedikit berbeda, dan juga bahan gasketnya berbeda. Ini tuh bisa ngasih output atau tapping feel yang bisa dibilang beda jauh banget sama yang versi plastiknya. Jadi secara tapping feel itu si Lighter Edition ini soft, cuman nggak yang soft banget menurut gua, karena menurut gua yang versi plastiknya ini menurut gua terlalu soft sampai bottom out-nya itu nggak gitu berasa. Cuman di sini di Lighter Edition itu bottom out-nya masih berasa, jadi bisa dibilang soft tapi nggak yang terlalu soft banget. Menurut gua di sini pas. Mungkin ini bisa jadi karena si switch-nya yang long pole jadi menghasilkan bottom out yang cukup kerasa gitu ya di bagian bawahnya. Itu bisa jadi salah satu faktor. Cuman menurut gue pribadi secara bottom out dia lebih berasa, dan gue jujur lebih suka sama versi yang Lightyear Edition ini. Dan kurang lebih sih sebenarnya kalau gue inget itu si Lightyear Edition ini tuh kurang lebih mirip suaranya kayak typing feel-nya kayak si Luminki 75 yang dulu pernah gue review juga. Kurang lebih dia hampir mirip-mirip kayak begitu secara typing feel. Jadi gue suka lah sama eksekusi dan output dari typing feel yang masih berasa bottom out-nya di ujung jari kayak gini. Lalu buat akusiknya sendiri, dari semua lineup ini dia itu semuanya foamnya udah lengkap, mulai dari case foam, plate foam, itu semuanya pakai bahan poron, bahkan dia dikasih poron sheet juga. Dan gue beruntung di sini, gue bersyukur mereka nggak pakai PS sheet, karena kalau pakai PS sheet suaranya pasti bakal mirip-mirip. Untungnya di sini mereka pakai poron sheet yang bisa ngasih karakter suara dari switch-nya yang berbeda-beda gitu. Jadi ya gue cukup bersyukur mereka pakai poron sheet ya. Lalu bedanya yang di Lightyear Edition itu tuh kita dikasih satu extra layer case foam lagi, yang satu tebal yang satu tipis, dan itu
Jujur gue nggak ngerti kenapa mereka kasih dua foam kayak gini, karena gue udah sempet coba lepas salah satu gitu ya, itu nggak ada bedanya sebenarnya karakter suaranya, dan dilepas salah satu pun dia case-nya udah nggak hollow, jadi udah aman. Dan mereka juga untuk yang versi Lighter Edition itu tuh dikasih kayak semacam force break di bagian bottom case-nya dan bikin suaranya jadi nggak ting-ting gitu. Jadi secara akustik itu mereka udah cukup pikirin akustiknya bakalan kayak gimana, dan bikin out of the box suaranya itu udah oke. Dan secara karakter suara, karena semua switchnya beda-beda, jadi gua agak susah ya ini tuh suaranya kayak gimana, suaranya kayak gimana. Jadi daripada kayak gitu mendingan kalian dengerin sendiri. Lanjut, buat Rover 84V4 sama Lighter Edition itu kan bisa pakai dongle sama bisa pakai Bluetooth, bisa wire juga. Nah, gue udah coba keduanya buat main game, ngetik segala macam, koneksi wireless dongle-nya mantep. Untuk udah berasa kayak kabel buat main game kayak Dota, CS2 segala macam, gue nggak ada isu, udah oke lah secara koneksi. Dan apakah ada intervensi sinyal? Tentu aja buat wireless dongle 2,4 GHz itu memang kalau kalian pakai laptop plus pakai wifi terus routernya deketan, itu ada kemungkinan itu bisa ngeganggu sinyalnya gitu ya. Dan kebetulan di setup gue sendiri nih pakai kabelan, dan meskipun ada wifi-nya tuh jauh di luar, jadi nggak ada intervensi sinyal meskipun gue pakai router, pakai keyboard, pakai mouse yang dongle deketan, itu nggak ada masalah. Jadi kalian bisa kembali memikirkan setup kalian seperti apa biar pakai peripheral wireless lebih nyaman gitu ya. Dan untuk koneksi Bluetooth-nya dia bisa di 3 device semuanya. Jadi dan untuk koneksinya pun juga gampang, tinggal tekan FN plus QWE itu udah bisa pair semuanya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk baterainya sendiri dia bisa tahan berapa lama? Di sini tuh gue baru pakai kurang lebih sekitar 5 harian ya, belum sampai semingguan. Cuman asumsi gue sih dengan keyboard seperti ini harusnya kalau tanpa RGB mungkin matinya tuh bisa di 7 sampai 10 harian, karena di keyboard gue yang pakai via wireless begini kurang lebih habisnya tuh sekitar semingguan lebih lah gitu. Jadi ya anggap aja kurang lebih segitu, dan gue masih ngetes lagi sih ini habisnya kurang lebih berapa lama. Dan untuk softwarenya VIA ini kurang lebih kayak begini ya tampilannya, dan untungnya semua keyboard ini tuh secara file JSON-nya tuh kurang lebih sama. Dan kalian jangan lupa kalau kalian buka VIA di websitenya itu kalian harus load lagi si file JSON-nya, itu kalian bisa download, kalian bisa minta dari Pressplay atau gimana. Dan kalau lebih seperti ini VIA ya seperti biasa fungsinya bisa remap semua buttonnya, bisa bikin layer baru, bisa tambah layer segala macam. Ini fungsinya, fitur dari VIA ini benar-benar banyak banget. Gue jujur belum explore semua, gue cuman pakai buat ganti layer sama remapping doang. Ya kalian bisa oprek-oprek sendiri lah, karena kalau misalnya gue oprek ini bisa panjang lagi videonya. Oke, yang terakhir yang bisa gue bilang soal keyboard ini, yang pertama ada buat yang Rover 84 V4 Lite. Menurut gue untuk harga 700.000 ini keyboard yang oke, dia wired, bisa VIA, dan pasti ada yang nanya ke gue juga gimana kalau dibandingkan sama aja Saka 820. Dan itu aja menurut gue Rover 84 V4 Lite ini bisa gue anggap sebagai keyboard yang lebih matang daripada si AK820, karena dia dikasih keycap yang lebih bagus. Jadi secara experience ngetik tentu pasti lebih enak, dan selain itu dia juga bisa support sama VIA, yang itu juga salah satu fitur yang menurut gue cukup menarik gitu ya, karena ya bisa remapping, sangat fleksibel banget si fitur dari keyboardnya, kayak bisa apa-apain, ganti key-nya apa segala bisa lah pokoknya di sini. Dan selain itu buat yang versi Rover 84 V4 yang biasa, dia harganya cukup bersaing dengan keyboard 1,2an yang gasket mount juga, wireless pula. Cuman lebihnya dia ya itu support VIA. Dan ya selain itu untuk yang versi Lighter Edition, dia itu kalau nggak salah ada di harga yang sama kayak Cido V75, kalau nggak salah di 1,7an juta. Gue udah sempet coba juga waktu itu di meetup. Dan yang bisa gue bilang bedanya ya paling si Rover 84 Lighter Edition ini menurut gue punya build yang
menurut gue pribadi ya lebih baik secara aluminium, lebih mulus, lebih berasa premium juga di tangan, karena kan seinget gue V75 itu kurang lebih sama kayak yang V65 kan secara alunya. Dan ya yang bisa gue katakan seperti itu sih untuk yang Late Edition. Dan kalau kalian memang mencari build yang secara dipegang tangan tuh solid gitu, nah itu menurut gue yang Late Edition bukan pilihan yang salah. Cuma baik lagi preferensi, kalau memang lebih demen warna yang netral atau gimana ya preferensi aja. Dan gue rasa itu aja bisa gue bahas soal video ini, soal Rover 84 V4 Lite, V4 biasa, dan juga Late Edition. Seperti biasa, kalian gimana pendapat kalian di bawah, like dan share kabar manfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram, TikTok, join kelas kami juga di Discord, semua linknya di bawah. Yang terakhir yang untuk subscribe, gue Luis dari Keren Kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.